mengerti juga. Jadi syaratnya adalah yang kita tuju mendiang itu harus ada di situ, harus hadir, dan dia mengerti apa yang kita lakukan, ya, dan dia harus bahagia. Artinya ikut berbahagia atas apa yang kita lakukan ini, dan dia terlahir sebagai peta. Nah ini, 4 kondisi ini harus terpenuhi, gitu. Karena hanya makhluk peta yang bisa menerima pelimpahan jasa. Artinya bisa mendapatkan manfaat langsung dari pelimpahan jasa kita. Yang lain tidak. Kalau di cerita peta waktu, ya artinya sebelum melakukan apa namanya pelimpahan jasa, sanak keluarganya panggil, artinya mengundang Iya. mendiang atau sanak keluarga yang lain untuk datang untuk memberitahu besok saya mau melakukan pelimpahan jasa, saya akan berdoa kepada Biku Sangga gitu. Bagi memang yang membutuhkan silakan datang. Nah, itu ada di cerita di peta waktu seperti itu. Ya kalau apa namanya di tradisi Tionghoa, Chinese ya, itu ada kan sebelum sebelum sembahyang besok pasang hiyo dulu depan pintu panggil engkong mama nanti istilah diundang gitu kan datang nih besok sembahyang ini makan sini rame-rame ya kumpul ya nggak itu ya entah itu apa ada sambungannya juga dengan yang peta watu ya ya ini jadi tradisi ya. Ya, itu pun sama di keluarga Bante pun dulu masih begitu. Jadi kalau sembayang ya harus ada yang pasangnya ngundang ke rumah gitu. Ya, nah, efektif atau bagaimana nggak tahu juga. Nah, sampai seberapa jauh? Ya, terus masalah sembayang tradisi atau sebenarnya ini adalah sesuatu yang baik dalam konteks mengingat para sanak keluarga leluhur. Ada sebenarnya kita mengingat para sanak keluarga dan leluhur dengan melakukan persembahyangan itu, persembahan itu. Cuman ya banyak pandangan salahnya, banyak kemelekatannya yang terjadi, yang kita lakukan selama ini yang udah berdasarkan tradisi. Kalau dari sisi dhamma gitu ya, banyak kemelekatan akhirnya ada kebajikannya, tapi mungkin kecil. Tapi mungkin kecil. Nah, kenapa juga ya kalau Bante analisa nih ya, ketika kita masih melakukan itu dan tapi sayangnya keluarga ya baik-baik saja, semuanya oke-oke saja. Justru kadang ada ketika tidak melakukan hal tersebut, justru ya adalah masalah inilah itulah. Ya, kita lihat konteks secara ininya, kita coba analisa lebih lebih ya sedikit lebih banyak gitu ya. Nah, ketika kita melakukan itu, kita mengingat sanak keluarga. Ketika kita mengingat sanak keluarga, itu adalah bentuk respek kita. Pujaca pujaneanang, eta manggalam utamang. Ya kan, menghormat yang patut dihormati itu adalah berkah utama. Kita akan dapat berkah. Kita menghormat walaupun dengan tidak dengan pengertian benar. Masih diselimuti oleh banyak kekotoran batin atau kemelekatan terhadap sanak keluarga kita. Mungkin. Mungkin saja ketika mengingat sanak keluarga kita, kita masih sedih. Walaupun udah mungkin 10-20 tahun. Itu bentuk ke apa namanya ya biasanya sisi yang lain yang perlu kita perhatikan. Ya kan ketika kita mengingat mendiang atau sanak keluarga yang karena kesannya kuat kita bisa nangis. Ini kan sisi negatifnya. Ya kan? Nah, tapi ada bentuk respeknya, pujanya. Nah, ini ada berkahnya. Ya, ini akhirnya apa yang didapat? Ayu wano sukang balang. Cuma seberapa kuat tergantung respek kita, tergantung pengertian kita. Ini dari sisi action yang kita lakukan ya. Tapi kalau kalau kita lihat dari kebiasaan yang ada, kemungkinan inferior apa yang kita lakukan. Tapi
Di balik itu ya, ini hanya balik lagi nih analisa Bante, kemungkinan kita bicara kemungkinan. Mungkin saja ada para dewa atau sanak keluarga kita yang menjadi dewa bersimpati terhadap kita karena masih mengingat sanak keluarga yang lain. Bisa, ya kan? Atau para dewa penjaga tempat di sana melihat kita masih punya rasa bakti, gitu kan? Walaupun dengan cara yang kurang begitu tepat, mereka akhirnya masih memberikan simpati, akhirnya bisa menolong kita. Ya, makanya kalau Bante bilang ini ada tradisi yang baik, cuma akan lebih baik kalau bisa disikapi dengan dhamma itu sendiri, akan lebih powerful. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya memberikan persembahan dengan cara yang benar sesuai dengan dhamma itu akan lebih powerful deh, itu akan lebih banyak yang akan dapat manfaat. Ya, contohnya, bagaimana persembahan yang lebih powerful? Ketika ada momen, oke lah, cengbeng lah, sembahyang kubur lah, cit gue lah, atau apapun, kita manfaatkan momen itu untuk melakukan kebajikan. Ya kan? Kalau disepakati, seluruh anggota keluarga pada saat momen itu, semua atas sila. Ya kan? Semua atas sila. Kita makan-makan menjelang makan siang. Saling berbagi, memberikan persembahan. Atau Anda satu keluarga sepakat undang biku sangga, ya kan? Semua kebajikan ini kita atasnamakan untuk mendiang atau sanak keluarga kita. Kita manfaatkan momen itu. Itu jadinya kebajikannya berkualitas. Kita melakukan kebajikan dengan sila kita yang berkualitas karena pelaksanaan sila itu, dan kita sambil berbagi sesama sanak keluarga yang menjalankan atas sila itu juga akhirnya kebajikannya berkualitas. Dan kita mengundang para samana, ya, memberikan kebutuhannya, itu juga berkualitas lagi. Akhirnya dengan kualitas-kualitas yang kita kumpulkan lebih banyak, kita pelimpahan jasa untuk sanak keluarga yang lain. Ini akan sangat baik. Ini yang sesuai dhamma, akhirnya tidak ada hasilnya sisi negatif dalam pengertian apa namanya, kebajikannya berkualitas karena dengan pengertian benar. Ya, itu bisa kita sikapi, kita pakai momen sesuai dengan ya kebiasaan setempat. Bisa saja itu kita lakukan. Nah, sesuai dengan dhamma. Akhirnya ya tradisi berjalan, tapi kita sempurnakan dengan dhamma itu sendiri. Artinya di sini dhamma nggak anti tradisi kira-kira. Tapi dhamma bisa meningkatkan kualitas kebajikan yang kita lakukan atau action persembahan yang kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini bisa bisa Anda semua pertimbangkan seperti itu. Memang ya memang akan jadi lebih baik, tapi dengan begitu kita akan bisa memaksimalkan kesempatan itu. Ya, kita masih bisa ada rasa baktinya dengan orang tua berdasarkan tradisi, walaupun ya dalam dhamma dijelaskan bahwa pelimpahan jasa nggak hanya tunggu setahun sekali aja pelimpahan jasa, ya kan? Kita setiap saat apa namanya, setelah berbuat baik kita bisa pelimpahan jasa. Menghormat orang tua bukan cuma pas sembahyang kubur aja gitu kan? Tidak. Menghormat orang tua ya kita bisa setiap saat melakukan penghormatan terhadap yang patut dihormati. Ya, pelimpahan jasa adalah bentuk penghormatan kita terhadap sanak keluarga kita atau para leluhur atau orang tua kita yang telah meninggal. Itu bentuk respek kita. Kita bisa lakukan setiap saat. Tapi kadang kita perlu momen gitu ya. Perlu momen yang yang tepat, akhirnya apa yang kita lakukan itu lebih terasa. Padahal kalau memang Anda bisa menjaga itu, Anda bisa setiap hari pelimpahan jasa melakukan persembahan yang besar kalau kita mampu. Gitu kan? Ya kan? Seperti ada di zaman Buddha.
Saya misalnya undang 500 biku setiap hari selama 3 bulan. Saya kasih makan 3 bulan 1.000 biku. Wah, pesta tiap hari jika mampu. Gitu.